Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah legenda tentang pertarungan bergengsi antara burung Sri Gunting melawan ular raksasa. Tahukah kamu, ternyata pertarungan tersebut berlangsung sengit hingga mengakibatkan hal yang di luar dugaan kita bersama. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk menceritakan kisah legenda tersebut dan bagaimana mereka bisa bertarung dengan sangat sengit. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar mendapatkan video terbaru tentang kehidupan hewan menarik lainnya. Terima kasih. Kisah pertarungan epik antara burung Sri Gunting dan elang yang dijuluki Raja Udara menjadi cerita legendaris pada zaman dahulu. Si elang jantan dengan cakar dan mata tajamnya memerintah langit dengan angkuhnya. Tapi keangkuhannya tidak sia-sia karena keahlian memburu dan kekuatannya membuatnya ditakuti di seluruh hutan. Namun, kisah tentang kemegahannya menyebar dan dia dijuluki Raja Udara, menambah kebanggaannya yang sudah berlebihan. Namun, ada burung kecil bernama Sri Gunting yang tidak terima dengan kesombongan si elang. Sri Gunting dengan ekornya yang mirip mata gunting memiliki suara indah dan keahlian meniru suara burung lain. Ketika mendengar tentang sikap angkuh si elang, Sri Gunting marah dan bersumpah untuk menghadapinya. Sri Gunting memutuskan untuk menantang elang untuk bertarung sampai mati. Dia tiba di hutan tempat tinggal elang dan menyaksikan dengan hati-hati kelemahan dan kesombongan musuhnya itu. Setelah beristirahat sejenak, Sri Gunting menyatakan niatnya kepada elang, siap untuk bertarung. Si elang kagum melihat keberanian Sri Gunting. Dengan sombongnya menantangnya untuk bertarung sampai mati. Sri Gunting menerima tantangan tersebut dengan syarat bahwa pertarungan akan berlangsung dalam 3 babak. Babak pertama dimulai dengan pertarungan membawa kapas atau garam di dalam hujan lebat. Si elang memilih membawa kapas yang ringan, sedangkan Sri Gunting terpaksa memilih garam yang lebih berat. Namun, dalam keajaiban alam, garam yang dibawa Sri Gunting mencair oleh hujan. Sementara kapas yang dibawa oleh elang semakin berat oleh air yang menyerapnya. Akhirnya, elang yang sombong itu tumbang, terbunuh oleh kelelahan dan beban kapas yang semakin berat. Teman-teman si elang pun melarikan diri. Sementara burung-burung lain bersorak karena kemenangan Sri Gunting atas Raja Udara. Dalam babak kedua, pertarungan dilanjutkan dengan adu kecepatan. Si elang yang percaya diri menerima tantangan ini, yakin bahwa kecepatannya akan mengungguli Sri Gunting. Namun, Sri Gunting memiliki keahlian manuver yang luar biasa dalam terbang. Dengan lincahnya, dia berhasil mengelabui elang dan menunjukkan bahwa kecepatan tidak selalu menjamin kemenangan. Akhirnya, Sri Gunting memenangkan babak kedua dengan kecerdikan dan ketangkasannya. Babak terakhir
adalah pertarungan sampai mati. Si elang yang telah terpukul oleh kekalahan sebelumnya masih mempertahankan keangkuhannya. Dia mengabaikan kelelahan dan luka yang dideritanya, bertekad untuk mengalahkan Sri Gunting. Namun, Sri Gunting yang tidak kenal lelah dan penuh semangat tetap melawan dengan gigih. Dalam pertarungan sengit ini, akhirnya Sri Gunting berhasil mengalahkan elang yang sudah terluka parah. Dengan keberanian dan keteguhan hatinya, Sri Gunting membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada fisik, tetapi juga pada semangat dan tekad yang kuat. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kebesaran tidak selalu terlihat dari ukuran atau kekuatan fisik. Terkadang kekuatan sejati ditemukan dalam keberanian, kecerdikan, dan semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Seperti Sri Gunting yang sederhana namun berani. Kita juga dapat mencapai kesuksesan dan kemenangan dengan tekad yang kuat dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Hikmah dari kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi sombong dengan kemampuan atau kehebatan yang kita miliki. Terkadang, kebesaran seseorang tidak hanya dilihat dari kekuatannya, tetapi juga dari hatinya yang rendah hati dan rendah diri. Meskipun tampak lemah atau tidak berarti di mata orang lain, kekuatan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Sebagaimana Sri Gunting yang sederhana namun berani, kita juga dapat mencapai kemenangan dengan sikap rendah hati dan semangat yang tak tergoyahkan. Sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya ya. Assalamualaikum.